Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaka TV. Hawalabina episode kali ini akan menginformasikan makanan Timur Tengah yang populer. Wilayah Timur Tengah mencakup beberapa negara di Asia Barat dan Afrika Utara. Areanya juga berbatasan dengan kawasan Mediterania di benua Eropa, seperti Yunani. Sebagai zona persimpangan, Timur Tengah telah lama menjadi melting pot, termasuk urusan bahan makanan dan resep-resep masakan. Oleh karenanya, kuliner di kawasan ini mencakup banyak ragam dan rasa yang unik. Ramuan rempah yang beragam menjadi ciri khas sekaligus keistimewaannya. Ada kunyit, jinten, dan bawang putih bawaan orang Mongolia atau cengkih, merica, dan allspice powder yang khas dari India. Untuk sayuran, wilayah ini kaya akan tomat, terung atau terong, dan okra. Hummus. Bagi Anda yang suka dengan ragam kuliner Timur Tengah, pastinya sudah tak asing lagi dengan nama makanan ini. Saus cocolan ini populer di Lebanon, Yordania, dan Palestina. Resepnya sudah ada sejak abad ke-13 Masehi. Hummus berasal dari bahasa Arab, tapi ada juga yang menyebutnya dengan nama hummus. Makanan yang biasa digunakan sebagai selai pada pita bread ini berbahan dasar kacang kedelai yang dihaluskan, lentini, tahini, minyak zaitun, air lemon, garam, bawang putih, dan diracik dengan chickpeas, dan juga garbanzo, sejenis kacang-kacangan. Tak heran jika aroma dan rasa hummus enak, gurih, dan segar. Meskipun terlihat sederhana, hummus mengandung banyak vitamin C dan juga zat besi yang bisa menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Tidak hanya itu, kandungan asam folat, protein, dan juga vitamin B6 yang sangat tinggi didapat dari chickpeas yang menjadi bahan dasarnya. Kandungan seratnya juga tak kalah tinggi serta sangat baik untuk pencernaan dan juga bagi mereka yang sedang menjalani program diet dan sangat suka bagi mereka yang vegetarian. Tabouleh. Salad biasanya terdiri dari buah atau sayuran, tapi khusus salad yang satu ini ada campuran bulgur atau durum di dalamnya. Rasanya renyah, segar, cocok sebagai menu pembuka yang unik. Yang namanya salad memang identik dengan sayuran ataupun buah-buahan, seperti halnya dengan Caesar salad, potongan romaine lettuce, serta bacon yang dicincang halus dan disangrai, crouton atau potongan roti tawar yang dipanggang, anchovy dan keju permasan, serta dilelehi saus mayones yang gurih. Tapi, jenis salad yang satu ini sedikit berbeda. Tabouleh adalah jenis masakan tradisional yang berasal dari Lebanon dan menjadi salah satu jenis makanan yang cukup diminati di hampir seluruh negara Timur Tengah. Tabouleh adalah jenis salad yang terbuat dari bulgur, tomat, mentimun, peterseli cincang halus, daun mint, bawang merah, dan bawang putih, dan dibumbui dengan minyak zaitun, jus lemon, dan garam. Meskipun ada berbagai variasi lain seperti menggunakan chos-chos. Tabouleh biasanya disajikan sebagai bagian dari meze atau makanan utama di dalam dunia Arab. Bulgur yang dipakai dalam membuat tabouleh ini adalah sejenis sereal yang berasal dari durum wheat. Bulgur cukup banyak digunakan di berbagai jenis masakan Timur Tengah dan juga Yunani. Di Arab, tabouleh dikenal dengan nama kisir, sedangkan di Siprus dikenal dengan nama tamboli. Tabouleh berasal dari kata ta'abil yang berarti bumbu.
salad khas dari Lebanon. Sekitar tahun 1950-an, baru mulai berkembang di wilayah lain seperti Arab dan Irak. Tabbouleh ini enak disantap dengan hummus, pita bread, dan beberapa jenis makanan khas Timur Tengah lainnya. Baba ganoush. Dengan nama seperti ini, Anda akan beranggapan hidangan ini rumit dan sangat estetik. Nyatanya, masakan ini hanya bubur terbuat dari terong panggang, tahini, atau biji wijen, dan bawang putih. Kamus Oxford dalam bahasa Arab Mesir, baba berarti ayah, dan ganoush diturunkan dari nama keluarga, mengisyaratkan bahwa makanan ini mungkin diturunkan dari resep keluarga kuno. Di Lebanon, makanan ini sebagai appetizer atau makanan pembuka. Sedangkan di Mesir, lebih banyak disantap sebagai cocolan roti pita atau khubz, yaitu roti tipis dari gandum khas Maroko. Mirip dengan hummus, sajian ini terbuat dari terung yang dihaluskan bersama minyak zaitun dan rempah seperti jinten, jahe, dan cabai. Aroma asap yang khas selalu muncul sebagai ciri khas, berkat campuran terung yang dipanggang dalam racikannya. Baba ganoush terbuat dari terung dicampur dengan bawang, potongan dadu, tomat, dan sayuran lainnya. Bisa dipanggang ataupun dikupas. Terung ditumbuk, dicampur dengan tahini, bawang putih, garam, dan lemon. Dalam cara tradisional, terung pertama dipanggang dalam oven sekitar 30-90 menit, tergantung pada ukuran terung, sampai kulit nampak hampir kecoklatan dan terung mulai lembek. Dalam masakan India, Pakistan, dan Bangladesh, baba ganoush mirip dengan baingan kaburta. Sama seperti baba ganoush, baingan kaburta dibuat dengan cara membanggang terung di atas arang api untuk memberikan rasa. Kemudian dimasak dengan bermacam-macam rempah, seperti tomat, bawang putih, dan bawang merah. Makanan ini biasanya disajikan dengan roti prata dan naan. Baba ganoush mempunyai rasa yang berbeda dari baingan barta karena dua resep menggunakan rempah-rempah yang berbeda. Kehadirannya telah membuat terung lebih populer di hampir semua negara yang sangat dipengaruhi oleh diaspora Timur Tengah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Baklava. Baklava sejenis kue kering manis asal Timur Tengah. Banyak yang menyatakan kue ini berasal dari Turki. Dessert manis ini melimpah dengan isi gula, madu, kayu manis, dan kacang almond. Baklava pertama kali disajikan di kerajaan Topkapi, Turki, sebagai favorit raja, sekitar abad ke-13 Masehi. Di tahun 1500, mulai dikenalkan pada masyarakat luas, terutama di sekitar Arab hingga ke Yunani. Baklava biasanya disajikan sebagai camilan berbuka puasa atau kudapan saat silaturahmi ke rumah keluarga besar di hari raya. Tidak ada yang bisa menolak pesonanya. Baklava semacam pastry yang menawarkan cita rasa manis, biasanya disajikan dalam potongan kecil berbentuk belah ketupat atau kotak.
Tak sulit membuat sajian ini, cukup siapkan filo pastry, kacang pistachio, gula, dan air mawar atau sirup. Campurkan kacang pistachio yang telah ditumbuk dengan larutan gula dan air mawar atau sirup. Oleskan campuran ini di bagian tengah belahan filo pastry, lalu panggang selama beberapa menit. Setiap negara mempunyai variasi yang khas. Di Suriah, baklava memiliki variasi campuran mentega dan kacang kenari. Di Dubai, muncul dengan campuran air mawar lebih banyak dibandingkan baklava di negara lain. Sementara itu, di Azerbaijan, baklava ditaburi kacang kenari atau almond. Moussaka merupakan sebuah makanan yang berasal dari Yunani dan Turki. Bahan utama moussaka berupa terung dan tomat, ditambah pula daging cincang dan keju. Perpaduan lembutnya tekstur dan rasa khas dari terung bersama daging begitu menggugah selera dengan rasa cenderung oriental khas lidah Indonesia. Bentuknya hampir menyerupai skorter atau makaroni panggang. Moussaka Yunani terdiri dari 3 lapis. Lapisan bawah terdiri dari irisan terong yang ditumis dengan minyak zaitun. Lapisan kedua adalah daging cincang, biasanya daging domba, yang dimasak dengan bawang merah, bawang putih, tomat cincang, dan rempah-rempah seperti kayu manis dan lada hitam. Dan lapisan ketiga atau yang terakhir adalah saus bechamel atau egg custard. Tiap lapisan dimasak masing-masing kemudian dipanggang bersamaan hingga bagian atas adonan matang kecoklatan. Bentuknya hampir menyerupai makaroni panggang karena kepopulerannya. Chef dari Yunani terkenal pada tahun 1920-an meracik sajian ini dalam versi yang menggunakan saus putih khas Prancis sebagai pengikatnya. Ali. Anda penggemar berat makanan khas Timur Tengah? Mungkin kudapan yang satu ini tentu tidak asing lagi di telinga Anda. Bagi Anda yang pernah melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama Mesir ataupun negara-negara di Timur Tengah, pasti tahu kudapan yang satu ini. Kudapan yang satu ini dikombinasikan dengan kacang, kismis dan kelapa, ditambah susu manis dan krim. Di negara asalnya, makanan ini sangat mudah ditemukan dalam berbagai acara dan kesempatan. Ali adalah hidangan penutup dari negara Mesir. Berbeda dengan hidangan penutup pada umumnya yang disajikan dingin, Ali dihidangkan selagi panas atau hangat. Dengan cara inilah, kudapan ini sangat enak untuk dinikmati. Sepintas makanan ini seperti puding atau lasanya. Pertama kali mencoba makanan ini sangat manis di mulut dengan krim yang kental. Tak heran banyak orang yang suka akan cita rasanya yang unik dan menggugah selera. Di Jakarta akan sangat mudah dapat ditemukan di hotel-hotel ataupun restoran khusus Timur Tengah. Awal mula kudapan ini diceritakan bahwa Ali adalah istri pertama dari Sultan H.L. bin Aibak. Ketika Sultan meninggal, istri kedua Sultan mempunyai sengketa dengan Ali yang dilatar belakangi perasaan tidak senang. Apalagi anak lelaki istri kedua kelak akan menjadi raja. Untuk menyingkirkan saingannya, Ali pun melakukan persekongkolan rahasia dengan menyuap salah satu juru masak mereka. Untuk merayakan kematiannya, Ali pun membuat makanan ini dan membagi-bagikannya ke seluruh rakyat di negeri itu. Cara membuat Ali adalah sediakan puff pastry yang siap hidang, dapat dibeli di supermarket dalam keadaan siap pakai. Anda tinggal membentuk dan memanggangnya dalam oven. Kismis, kacang goreng, kacang pistachio, susu cair, gula pasir, dan whipped cream. Cara membuat Ali adalah
Rebus susu bersama gula sampai mendidih, sisihkan. Letakkan puff pastry dalam pinggan tahan panas, lalu taburi kismis, kacang, dan pistachio. Tuangkan susu panas dan biarkan selama 10 menit. Semprotkan whipped cream di atasnya. Oven dengan temperatur tinggi selama 7-8 menit. Dan makanan ini bisa untuk 1 porsi. Kofta. Bakso ternyata tidak hanya akrab dengan orang Indonesia saja. Di Asia Selatan, ada juga makanan serupa, namun dengan nama dan bahan dasar yang sedikit berbeda. Bakso yang biasanya dibuat dari daging sapi cincang, yang satu ini dibuat dari daging domba, yang sudah dicincang dan dicampur dengan rempah-rempah dan bawang. Nama bakso ini adalah kofta, yang sangat populer di India. Selain daging, bahan lain yang kerap kali dicampur dalam adonannya adalah bulgur, telur, serta cincangan sayuran. Jika jumlah sayuran lebih dominan, namanya menjadi lauki kofta. Kofta bisa disajikan dengan cara dibakar, digoreng, atau direbus. Sebagai pendamping menyantap kofta, biasanya ada saus kental. Selain India dan Pakistan, negara-negara yang termasuk dalam wilayah Afrika Utara juga mengenal kofta. Di India Timur, tepatnya di kota Pengau, kofta biasanya dibuat dari cincangan udang, ikan, dan paprika, dan juga pisang mentah. Jika Anda penasaran dengan bakso ala India ini, Anda bisa mencarinya di rumah makan India atau Timur Tengah yang ada di Jakarta. Biasanya mereka menyajikan kofta sebagai menu pembuka yang unik. Meskipun termasuk ke dalam menu pembuka, kofta berukuran cukup besar, sehingga 1 porsi kofta sudah cukup mengganjal perut yang lapar. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Fattous. Salad populer di Syria dan Lebanon ini, cirinya adalah sentuhan bubuk sumak, sejenis buah beri, di dalam campuran dressingnya, selai minyak zaitun dan air jeruk limon. Bahan salad terdiri dari selada romaine, lettuce, tomat, mentimun, bawang bombay, dan juga radis. Disajikan bersama roti pita. Terakhir, ditaburi potongan kecil roti pita yang dipanggang hingga renyah seperti kerupuk. Dolma. Dolma atau dolmak berasal dari bahasa Turki yang artinya sesuatu bahan makanan yang diisi. Dolma merupakan salah satu makanan tradisional asal negara-negara Laut Tengah. Di Turki, dolma memiliki 2 nama, yaprak sarma dan dolma. Di Turki, yang disebut dolma adalah nasi bumbu di dalam paprika atau terung. Sedangkan jika membuatnya dengan yaprak sarma, yaitu nasi bumbu yang dibungkus dengan daun anggur. Karena menurut bahasa Turki, yaprak berarti daun dan sarma berarti bungkus.
Sedangkan dolma berarti isi atau mengisi. Jadi, dolma mempunyai arti yang banyak. Tahu isi juga bisa disebut sebagai dolma. Dolma yang berisi nasi bumbu dapat diisikan ke dalam paprika, terong, cukini, jamur, cabai merah, atau hijau, bahkan usus kambing. Namun, dari sekian bahan makanan yang digunakan sebagai pembungkus, daun anggurlah yang banyak ditemui orang di Timur Tengah. Orang Indonesia mengenal sebagai dolma dan anggur, yaitu dolma yang menggunakan daun anggur sebagai pembungkusnya. Dolma memiliki bahan pengisi berupa daging sapi atau tanpa daging sapi. Dolma dengan daging sangat enak disajikan hangat dengan saus. Sedangkan dolma tanpa daging atau nasinya saja biasanya disajikan dingin dan diberi bumbu lain seperti bawang, peterseli, daun mint, juga rempah sebagai tambahannya. Makanan ini juga ada di negara-negara Laut Tengah seperti Arab Saudi, Lebanon, Turki, Yunani, Maroko, dan negara-negara di sekitar Mediterania. Dolma juga memiliki nama lain, yaitu dolmades atau dolmates, yang dikenal di Prancis. Cara membuatnya cukup mudah. Beras merah yang masih mentah dibumbui, dibungkus menggunakan daun anggur, lalu dikukus. Agar daun tidak terurai atau lepas, bisa diberi pemberat atau diikat. Sedangkan yang menggunakan paprika atau sayuran lain, bagian tengah sayuran dikeruk, lalu diisi nasi dan daging cincang dan dikukus. Jika menemukan dolma atau yaprak salma yang rasanya agak tawar, biasanya dimakan dengan tambahan yogurt. Sedangkan untuk yang sudah gurih, bisa dimakan begitu saja atau bisa dicampur dengan daging cincang, pesto, kismis, perasan air jeruk limon, dan lain-lain. Shawarma. Shawarma adalah makanan jalanan atau street food yang sangat populer di Timur Tengah. Tapi sekarang ini, makanan ini juga mudah sekali kita jumpai di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Karena dibawa oleh para imigran dari negara-negara Timur Tengah atau juga dibawa oleh mantan para pekerja dari Timur Tengah. Setelah menyebar ke berbagai negara, sepertinya makanan ini mempunyai ciri khas yang sangat berbeda-beda antara shawarma yang satu dengan shawarma yang lain. Shawarma yang terkenal biasanya dari Turki, Lebanon, Mesir, India, dan juga dari Arab. Di Indonesia, makanan ini lebih populer dengan sebutan kebab Turki, karena memang konon asalnya dari Turki. Bahkan, bisnis waralaba kebab ini juga sangat marak sekali di Indonesia, baik di food court maupun gerobak dorong di pinggir jalan. Kebab adalah daging giling yang sudah dibentuk pipi memanjang dan dipanggang. Bisa kambing, sapi, ataupun ayam, karena nama kebab lebih familiar dengan makanan itu di sini. Begitupun di India, Iran, Pakistan, ataupun Afghanistan. Bahkan shawarma yang berisikan kebab pun juga ada. Umumnya setiap penjual shawarma mempunyai ciri khas masing-masing dan berbeda-beda. Perbedaan pertama adalah dari roti yang digunakan untuk membungkusnya. Ada yang menggunakan pita bread, chapati, tortilla, bahkan ada yang menggunakan khubuz. Dan sahabat Zakat TV, itulah tadi makanan Timur Tengah yang populer. Semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda dalam menentukan makanan favorit keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.